Nabi SAW menjadikan amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran adalah salah satu sebab dengannya Allah akan mengampuni dosa kita. Kadang ketika kita mendolimi keluarga kita, terkadang kita ada mendolimi harta manusia, atau mendolimi diri kita sendiri, atau kita mendolimi anak kita, itu semuanya bisa dihapuskan, kata Nabi SAW, dengan kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan juga mencegah manusia dari kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di siang hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih, jazakallahu khairan, kepada panitia, kepada Ampera Mengaji yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Man dala ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kajian kita di siang hari ini adalah hal yang sangat penting, ya, kaidah di dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebelum kita berbicara kaidah-kaidah penting yang perlu untuk kita ketahui di dalam amal ma'ruf nahi mungkar, ya, di sana telah datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak tentang kemuliaan dan keutamaan berdakwah. Di antaranya kata Allah Rabbul Alamin, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kalian untuk mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan juga mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Bahkan Allah menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah ila akhir ayat. Iya, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, mereka itu saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa sifat mereka? Sifat mereka kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Jadi sebelum Allah menyebutkan amalan-amalan yang besar, yuqimus shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, Allah kedepankan amalan-amalan yang mulia berupa mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Bahkan di sana Allah menyebutkan ada kaum-kaum yang mereka terlaknat, ada kaum-kaum yang mereka terkutuk. Dikarenakan ada maksiat, ada kemungkaran di sekitar mereka, kemudian mereka tidak mencegahnya. Ya, Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dan telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud? Dikarenakan ketika mereka melihat orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, mereka tidak mencegahnya. Jelas ya? Jadi ini bukan perkara yang terkadang sebagian orang berkata, itu kan urusan pribadi orang. Dia mau berbuat dosa, dia mau berbuat baik, dia mau buat kezaliman, dia mau berbuat apa saja, itu kan urusan dia dengan Tuhannya. Yang ada urusan dong sama kita. Ya, kita nggak berhak untuk memvonis orang itu surga, nggak berhak memvonis orang itu salah. Ya, terkadang kalimat-kalimat seperti ini, teman-teman semuanya, cukup laku di sebagian masyarakat yang tujuannya adalah untuk menghancurkan satu prinsip dalam agama kita, amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman.
Rasulullah mengatakan barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia cegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan hatinya. Dia benci dalam hati. Iya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara sesuatu dengan hawa nafsu beliau, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Iya. Jadi ucapan beliau, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita cegah. Kemudian kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, ya udahlah itu urusan pribadi orang masing-masing. Kamu jangan masuk-masuk tentang dosa orang kamu karena kamu bukan Tuhan. Ya, maka dua ucapan ini nggak bisa diperhadapkan. Dalam arti kata nggak apple to apple. Jelas ya? Nggak apple to apple. Ini ucapan Nabi, wahyu yang datang dari pemilik jagat raya ini, ya, meminta kepada kita ketika melihat sebuah kemungkaran kita cegah. Bahkan tidak ada kalimat yang paling indah, yang paling baik ketika manusia mengajak manusia, kecuali ketika manusia mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam wa salah wa sadaqa wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Nabi SAW menjadikan amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran adalah salah satu sebab dengannya Allah akan mengampuni dosa kita. Kadang ketika kita mendolimi keluarga kita, terkadang kita ada mendolimi harta manusia, atau mendolimi diri kita sendiri, atau kita mendolimi anak kita, itu semuanya bisa dihapuskan, kata Nabi SAW, dengan kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan juga mencegah manusia dari kemungkaran. Bahkan Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Bahkan tidak ada kebaikan dari pembicaraan, dari omongan, kata Allah, kecuali orang-orang yang mereka mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk berbuat perkara yang baik, dan juga mengajak manusia untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Subhanallah. Ya, jadi ini merupakan salah satu pondasi Islam yang sangat besar. Oleh karena itu kata para ulama, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran merupakan dari sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan itu akan mematikan kemungkaran-kemungkaran. Makanya, mohon maaf ya, saya sebut namanya kelompoknya orang-orang liberal. Kenapa mereka sangat benci? Kenapa mereka sangat benci dengan orang yang mengajak manusia kepada ma'ruf dan benci dengan orang yang mencegah dari kemungkaran? Karena supaya mereka bebas untuk mengucapkan, melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika mereka melegalkan bolehnya zina, ketika mereka mengatakan perempuan nggak wajib pakai jilbab, ya, ketika mereka mengatakan ini dan itu, kemudian kita diam, itu akan menyuburkan mereka. Ketika kita singgung keyakinan mereka, kita singgung pemikiran mereka, maka wajar orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran jelek tadi, mereka tidak akan pernah rela dan ridho. Maka ketidakrelaan mereka, ketidakridhoan mereka ini justru memberikan motivasi dan semangat kita semuanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka buminya Allah Rabbul Alamin. Namun, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada sebagian orang ya, mereka sangat semangat mengajak manusia kepada ma'ruf. Mereka sangat semangat mencegah manusia dari kemungkaran. Akan tetapi terkadang mereka tidak memiliki dari bekal yang banyak. Terkadang ketika mendengar sesuatu masalah tidak tasabut dulu, ya, atau terkadang sabarnya sedikit, atau terkadang ketika dia berdakwah mendapatkan gangguan, dia tidak bisa menahan dirinya. Sehingga kadang orang-orang yang seperti inilah yang amal ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bagian agung dalam Islam menjadi jelek. Ya, tergambarkan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kita jangan berbicara diri kita, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat. Disebutkan sebuah hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni wallahi la ta'akhkhara an salatil ghada min ajli fulan mimma yutilu bina fiha." Jadi waktu itu ada seorang sahabat yang dia mengadu kepada Nabi SAW. Ada di antara imam yang menjadi imam pada waktu itu, beliau terlalu memanjangkan salatnya. Ini kan salah satu majal kita berdakwah, satu jalan kita berdakwah, salat, menegakkan membaca, apalagi salat sifatnya jahar. Ada bacaan-bacaan Quran yang dibaca. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ashaddu ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin. Kemudian para sahabat melihat pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Bahkan sahabat yang mengkhabarkan ini belum pernah melihat Nabi semarah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai manusia, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat lari manusia. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyuakhir. Maka siapa saja di antara kalian menegakkan salat kepada manusia, hendaknya dia ringankan. Karena di situ ada adul hajah, ada orang punya hajat, mungkin di situ ada orang tua, di situ ada anak-anak, sehingga jangan sampai membuat mereka itu keberatan dengan sholat yang panjang tadi. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sisi mana pendalilannya kita? Sisi pendalilan kita, Rasulullah SAW mengkhabarkan ada di antara kalian yang membuat lari manusia dari kebaikan. Rasulullah berbicara kepada siapa? Kepada sahabat. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka berguru dengan Nabi SAW. Terkadang sikap mereka membuat manusia itu lari dari kebaikan. Tapi di tengah mereka ada Nabi yang selalu memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, kalau seandainya sahabat Rasulullah SAW bisa terjadi itu pada diri mereka, maka itu sangat mungkin terjadi pada diri saya. Dan sangat mungkin juga terjadi pada teman-teman semuanya. Ada sikap-sikap kita terkadang membuat orang itu lari dari kebaikan. Ya terkadang kita berpikir, ya memang sunnah ini berat diterima. Ya memang manhaj Nabi ini hanya orang-orang tertentu saja yang menerima. Ya wajar kalau kita tidak diterima sana terima sini, karena Nabi mengatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali sebagaimana asingnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Tunggu dulu. Jangan buru-buru bawa hadis Nabi SAW. Mungkin bisa saja manusia itu lari dari kita bukan karena sunnah yang kita sampaikan. Tapi bisa saja mungkin sikap tidak sabarnya kita. Bisa mungkin sesuatu yang seharusnya belum kita sampaikan, kita sampaikan. Ada seharusnya mungkin momen yang nggak tepat kita sampaikan. Ini terkadang yang jadi masalah. Jadi jangan buru-buru suudzon dulu dengan saudara kita muslim ini. Memang sunnah ini berat. Memang orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah saja yang mampu menerima sunnah ini. Saya contohkan teman-teman semuanya. Ya, terkadang ada sebagian orang minta izin untuk mengisi di sebuah masjid. Taib. Kajian. Apa judul kajiannya? Kata DKM Masjid. Kajiannya adalah untuk membina rumah tangga menuju ke surganya Allah. Masya Allah, ini kan kajian yang luar biasa. Ya. Nah, ketika misalnya ya, saya menyebutkan sesuatu permisalan yang insya Allah nggak ada hakikatnya. Cuman permisalan saja. Kemudian ketika hadir di masjid tersebut, misalnya mohon maaf, di masjid itu ada sesuatu amalan-amalan yang kita ketahui amalan itu misalnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu satu misalnya. Atau kedua mungkin bacaan imamnya mungkin petajwidnya kurang pas. Atau masjidnya mungkin terlalu banyak kaligrafi warna-warni. Jadi dari mulai kajian sampai selesai kajian, judulnya kan membina rumah tangga agar sampai ke surganya Allah. Mengkritik bacaan imam, mengkritik amalan-amalan di masjid, mengkritik masjid itu semuanya. Dari awal kajian sampai akhir kajian. Wah, apa ini? Amal ma'ruf nahi mungkar. Kulil haq walau murra, kata Nabi. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Besok minta izin lagi di masjid. Oh, nggak bisa, Pak. Kami nggak boleh lagi izin kajian-kajian seperti ini. Lihat nih, sunnah gharib memang. Sunnah itu asing, sunnah itu memang banyak ditolak oleh manusia. Berbahagialah kalian, wahai orang-orang ghuraba. Nah, ini kadang-kadang para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ia membuat apa ya? Jadi ada sesuatu yang kita perlu mengetahui bagaimana kaidah-kaidah dalam kita amal ma'ruf nahi mungkar.
Ya, jangan kita buru-buru, saya katakan lagi, menyalahkan saudara kita muslimin, karena memang ya semua kita, saudara-saudara kita muslimin itu mencintai Allah, mereka mencintai Rasul. Jadi bukan hanya kita saja mencintai Allah, bukan kita saja mencintai Rasul. Kenapa saya katakan demikian? Ketika musim haji ya, mungkin para teman-teman yang naik haji pasti melihat kondisi dan keadaan saudara-saudara kita muslimin, nenek-nenek, kakek-kakek yang terkadang mengumpulkan uang 10.000, sampailah dia bisa naik haji. Untuk apa? Saya ingin melihat Ka'bah. Saya ingin sholat di Masjid Nabawi. Untuk apa? Karena saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul. Terkadang mereka berjalan dari Muzdalifah, ya, menuju melempar jamarat, bisa kiloan kilometer, 7 kilometer, 10 kilometer. Kemudian mereka harus melempar jamarat itu antara hidup dan mati. Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Untuk Allah. Untuk apa mereka lakukan semuanya? Untuk menunaikan rukun Islam. Sebagai bukti saya mencintai Nabi. Cuman terkadang ada sesuatu yang mereka pahami, begini loh model cinta sama Nabi. Ya, jadi butuh hal yang perlu kita luruskan. Amal ma'ruf nahi mungkar kan bisa kamu duduk dengan imam, diskusi sama imam. Ya, mungkin kita bahas dulu masalah-masalah warisan, hal yang disepakati semuanya bersama. Kemudian masuk nanti pelan-pelan. Nabi saja butuh dakwah 23 tahun bisa membuat orang berubah. Masa kita ingin mengubah orang satu hari? Ya, jadi hal yang seperti ini perlu diketahui. Jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari amal ma'ruf yang ingin kita lakukan dan nahi mungkar yang ingin kita tegakkan, tapi justru seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari kebaikan. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut, teman-teman semuanya, pertama adalah asyar'u huwal aslu fi takril amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Syara' itu syariat, itu merupakan pondasi di dalam kita menilai kebaikan dan kita menilai kejelekan. Ini pondasinya. Jadi pondasinya itu kayaknya menurut saya itu nggak baik. Oh enggak, menurut saya itu jelek. Ya sudah, kalau memang itu menurut kamu baik, ya sudah, kamu silakan mengajak manusia kepada jalan itu. Kalau memang menurut kamu bahwasanya itu jelek, ya sudah, kamu cegah manusia dari perbuatan tersebut. Oh enggak. Nggak kembali kepada pikiran kita masing-masing, nggak kembali kepada pribadi kita. Karena kalau seandainya agama ini dikembalikan kepada akal dan logika kita masing-masing, maka akan berwarna-warni agama tersebut. Ya, berwarna-warni. Mungkin warnanya nggak cukup dengan warna yang ada di muka bumi ini. Saking banyaknya, karena manusia itu dia punya pikiran yang tergantung latar belakangnya, di mana dia tinggal, di mana dia bergaul, itu akan mempengaruhi cara dia berpikir. Maka kita tidak menjadikan landasan di dalam amal ma'ruf nahi mungkar itu akal, tetapi mizan, timbangan dalam amal ma'ruf nahi mungkar ada sesuatu yang itu datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Innal mizana fi kauni syai'i ma'rufan aw munkara huwa kitabullahu ta'ala alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi wa sunnati rasulihi SAW al-thabita anhu. Jadi yang menjadi timbangan segala sesuatu itu adalah perkara ma'ruf atau itu sesuatu adalah perkara yang mungkar adalah kitabullah. Yang mana Al-Quran itu tidak pernah datang di dalamnya kebatilan dan juga sunnah Rasulullah SAW yang thabit dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana alaihi salafus salih li hadhil ummah. Ya, dan apa yang dibangun di dalamnya, ya, yang telah atau apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, tapi perhatikan sedikit yang ingin saya sampaikan. Kalau kita berbicara logika ya, berbicara logika dan akal. Logika dan akal manusia itu sangat terbatas. Nah, karena memang logika akal manusia itu sangat terbatas, tidaklah dijadikan akal itu mutlak untuk kita menilai sebuah kebaikan dan sebuah kejelekan. Kita membutuhkan Al-Quran. Kita membutuhkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Saya contohkan. Contoh ini cukup sering saya sampaikan di majelis. Mungkin di 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, ketika misalnya saya minta dikirim file, 30 tahun yang lalu,
tolong kirimkan file kepada saya. Nah, kalau kita berbicara file 30 tahun yang lalu, itu kan berisi lembaran-lembaran map yang sangat banyak. Ya, tolong kirim file dari Jakarta ke Aceh. Sampainya harus 1 menit, harus sampai. 1 menit, 30 tahun yang lalu. Orang akan berkata, kamu gila kamu. Masa file lembarannya banyak seperti ke Aceh? 1 menit. Jangankan ke Aceh. Ya mungkin dari Jakarta Selatan dikirim ke Jakarta Pusat butuh waktu. Apalagi ke Aceh, keluar kota. Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal manusia pada waktu itu? Karena memang akal manusia terbatas. Dia hanya bisa menghukumi sesuatu itu pada waktu itu apa yang dia lihat. Apa yang dia tahu. Tetapi hari ini, tolong kirimkan file kepada saya. Kemana? Ke Amerika. Detik sampai. Asal ada alamat emailnya, internetnya hidup, klik. Berapa lembar? 1000 lembar. 10.000 lembar. Cek, sampai ke sana langsung. 1 detik. Masuk akal nggak hari ini? Sesuatu 30 tahun yang lalu nggak masuk akal, hari ini masuk akal. Ya, 20 tahun yang lalu saya katakan kirim file 1 menit, orang akan menganggap saya gila, tapi hari ini adalah hal yang biasa. Ini menunjukkan kepada kita akal itu nggak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Karena itu tergantung dengan kondisi dan keadaan teman-teman semuanya. Ya, nah apalagi sesuatu itu yang telah datang syariat dari Allah. Kemudian kita gunakan akal kita, syariat kita tinggalkan. Contoh lagi, saya ingat dulu pembahasan tentang Nabi Adam digoda oleh iblis. Kan begitu? Nabi Adam digoda oleh iblis. Bagaimana mungkin Nabi Adam bisa digoda oleh iblis? Sementara Nabi Adam berada dalam surga, iblis berada di luar surga. Gimana dia mau berdiskusi? Bagaimana dia mau berdialog? Nggak masuk akal kan? Banyak orang-orang pada waktu itu, oh nggak bisa, ini ayat nggak bisa kita terima, nggak logis. Oh ayat ini harus kita tawil, maksudnya begini, 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 begini. Tapi hari ini Bapak, mohon maaf Pak Andri di mana sekarang? Di Jakarta mana? Depok, Ustaz. Oh di Depok. Saya sekarang di Jakarta Timur. Ya, mungkin ada teman-teman yang dengar dari Aceh. Mungkin ada teman-teman yang dengarnya dari luar negeri. Mereka lihat, saya lagi tunjuk tangan nih, lihat. Padahal satu di Indonesia, satu mungkin ada di Malaysia, ada yang satu mungkin di luar negeri sana. Mereka bisa lihat apa yang saya buat. Mereka bisa dengar apa yang saya ngomong. Jadi kalau kita berbicara 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya bisa berkomunikasi dengan teman saya yang ada di Amerika. Kami langsung ngomong, lihat wajah saya, dia lihat wajah dia. Wah gimana itu, nggak masuk akal. Hari ini masuk akal. Ya, nah gimana orang-orang yang mereka menilai dengan akal dan logika mereka pada waktu itu, ayat tentang bisikan Adam kepada iblis kepada Hawa nggak masuk akal karena berbeda tempat. Hari ini terjawab. Ini kan seharusnya memberikan kesadaran buat kita, jangan pernah kita jadikan akal sebagai pondasi dalam menilai sebuah kebaikan dan sebuah kejelekan. Jadi kebaikan dan kejelekan itu adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan apa yang dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullah, wal munkar di'dul ma'ruf wa kullu ma qabahu syara' wa harramahu wa qarrahu fa huwa munkar. Jadi perkara yang mungkar adalah kebalikan dari sesuatu yang ma'ruf, yang dia segala sesuatu perkara yang dianggap jelek oleh syariat, dan segala sesuatu yang dianggap haram oleh syariat, dan segala sesuatu yang dibenci dalam syariat, maka itu namanya mungkar. Nah, mau tidak mau, kita harus masuk kepada kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Seseorang sebelum dia mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, dia harus mengerti dulu apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya ma'ruf. Manusia sebelum dia mencegah kemungkaran, dia harus tahu dulu apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya itu mungkar. Jadi bekal seseorang ketika dia akan melakukan ibadah ini, dia harus belajar dulu. Dia harus nuntut ilmu dulu. Dia harus tahu tentang syariat dulu. Dan ini prinsip dalam kita berdakwah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, yang aku mengajak manusia kepada jalan tersebut ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kata Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan ucapan tersebut berada di atas jalan tersebut. Jelas ya, ini prinsip agama. Ini prinsip, kaidah, adab. Seseorang mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, dia harus tahu apa dalilnya ini ma'ruf. Dia harus tahu apa ini dalilnya mungkar. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu yang kuat, tidak memiliki ilmu yang kokoh, bisa saja dia melarang sesuatu dari perbuatan manusia yang menurut dia itu jelek, padahal Allah menghalalkan perkara tersebut. Atau bisa saja dia mengajak manusia kepada perkara yang mungkar, ya, ternyata Allah menganggap itu perkara yang mungkar dan di pikiran dia itulah sesuatu yang ma'ruf. Maka ini bukan pahala yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan dosa. Karena di antara dosa yang besar, para hadirin dan hadirat, kadang-kadang orang berpikir, apa dosanya? Dosa itu berzina, mencuri, membunuh. Iya, ini dosa. Tapi ada dosa-dosa yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dosa itu di atas dosa kesyirikan. Apa itu? Wan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengucapkan sesuatu tentang Allah apa yang kau tidak ketahui. Engkau menetapkan sesuatu dalam syariat Allah, Allah haramkan, kau halalkan, Allah halalkan, kau haramkan. Maka itu merupakan dosa yang sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ku haramkan kepada kalian perbuatan yang jelek, zahir atau batin, dan seterusnya dari dosa-dosa. Kemudian disebutkan dosa yang paling tertinggi, mengucapkan sesuatu terhadap syariat Allah apa yang dia tidak ketahui. Subhanallah. Ya, jadi jangan sampai seseorang menghabiskan waktu dia untuk mengajak manusia perkara yang ma'ruf, mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Dia berpikir dia akan mendapatkan pahala segunung Uhud, tapi justru dosa yang dia dapatkan karena dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Oleh karena itu, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, teman-teman semuanya, menyebutkan sebuah bab dalam sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu harus dikedepankan sebelum seseorang itu berkata dan sebelum seseorang itu beramal. Taib. Dan kemudian beliau membawa firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah salah satu ibadah. Ucapan la ilaha illallah adalah qaul. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kalimat yang pertama, fa'lam, ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, bekalilah kalian dengan ilmu syariat, setelahnya baru kalian berucap, baru setelahnya kalian beramal. Taib. Dan di sini perlu diketahui teman-teman semuanya. Oh, kalau begitu ya sudah, nanti tinggal saya bekali diri saya baca buku, saya baca kitab. Oh, ini juga menjadi masalah sendiri nantinya. Ya, sudah ada metode yang diajarkan dalam Islam bagaimana bentuk kita talaki dalam belajar. Bagaimana metode dalam kita belajar. Ketika kita membekali diri kita, mengajak manusia perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, kita harus punya guru yang membimbing kita, yang mendidik kita dari apa yang kita pelajari. Jadi nggak bisa kita otodidak, tinggal buka-buka buku. Ya, saya contohkan. Ya, mudah-mudahan dengan logika ini bisa lebih memberikan pemahaman yang baik untuk diri saya dan kita semuanya. Dalam ilmu medis, ilmu kedokteran, ada seseorang misalnya dia cerdas, dia jenius, dia baca buku kedokteran. Dia kumpulin semua buku dokter. Dia nggak kuliah, dia baca semuanya. Kira-kira ketika dia akan membuka tempat praktek, diizinkan oleh negara?
saya rasa nggak diizinkan oleh negara. Kamu kuliah di mana? Lulusan mana? Mana ijazah kamu? Mana bukti kamu sudah melakukan koas? Mana bukti kamu sudah ini dan itu? Nggak bisa sembarangan. Karena apa? Itu terkait dengan nyawa manusia. Terkait dengan nyawa manusia, nggak boleh sembarangan. Ya, nah sekarang dokter kalau seandainya misalnya dia salah suntik, paling fatalnya kan mati. Paling fatalnya kan. Tapi seseorang ketika berbicara tentang syariat Allah, urusannya bukan hanya di dunia saja, urusannya nanti juga di akhirat. Fatal teman-teman semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu dan banyak terjadi bom bunuh diri, peledakan di sana sini atas nama jihad. Kenapa mereka melakukan itu semuanya? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Ya, mereka ingin mencegah kemungkaran, tapi dengan cara yang mohon maaf, dengan cara yang barbar. Cara yang Islam berlepas diri dari itu semuanya. Dia bawa anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama-sama pergi kantor polisi, bawa bom bunuh diri. Ya, apa tujuannya? Amal ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya apa? Masuk surga. Bahaya kan? Bahaya. Karena mereka ingin belajar, ya, ingin baca hadis, ingin baca Quran, tapi nggak ada bimbingan. Ketika nggak ada bimbingan itu salah. Jadi kita serba salah, bukan serba salah bahasanya. Kita belajar sendiri bisa salah, nggak belajar juga lebih salah lagi. Maka yang benarnya kita harus semangat belajar, dan belajar kita harus dibimbing oleh guru. Jadi ceritakan oleh para ulama. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Habbatus sauda syifa likulida. Maka maqala Nabi SAW. Habbatus sauda itu adalah obat segala penyakit. Itu kan hadis yang datang dari Nabi kan. Ha ba ta marbutoh sauda. Jintan hitam. Nah kebetulan waktu itu kitab yang dia baca titiknya jadi 2. Titiknya jadi 2. Di huruf ba-nya habba. Jadi hayyatus sauda. Apa artinya hayyatus sauda? Ular hitam. Ular hitam adalah obat segala penyakit. Akhirnya dia kampanye ke sana sini, ular hitam ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu kata Nabi SAW. Subhanallah. Fatal kan? Cuman salah satu titik saja. Habbatus sauda berubah menjadi hayatus sauda. Satu titik berubah, sudah beda makna. Tapi kalau dia punya guru, wah ini kitabnya salah tulis. Ini ada kesalahan pada pencetakan. Yang betul adalah habbatus sauda. Di sini butuh guru. Diceritakan juga lagi ada seorang setiap pergi ke masjid dia bawa pisau. Ditanya, kenapa ente bawa pisau setiap pergi ke masjid? Sunnah Nabi katanya. Ya, padahal kalau yang kita ketahui dari sunnah Rasulullah, man yamurru masjidana wa alaina balun falyumsik bini soliya, falyumsik bini soliya, falyumsik bini soliya. Barang siapa yang seseorang masuk ke rumah kami, ke rumah masjid, ke tempat ibadah kami, maksudnya masjid, dan dia membawa tombak, hendaknya ditutup tombaknya, ditutup tombaknya, ditutup tombaknya sampai 3 kali. Ya, kemudian dia bawa pisau, pisaunya nggak ditutup. Menisbatkan lagi itu kepada Nabi SAW. Ternyata salah cetak lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika kamu ingin berjalan ke masjid, alaikum bisakinah. Kalau kita berjalan ke masjid, maka kita berjalan dengan tenang. Bisakinah. Nah kebetulan tak marbutohnya terhapus. Faham? Jadi ketika kamu ingin berjalan ke masjid, alaikum bisikin. Maka engkau bawa pisau. Maka dikatakan sunnah bawa pisau pergi ke masjid. Jelas ya? Maka ini fatal teman-teman semuanya, fatal. Jadi mau tidak mau kita harus belajar sebelum kita amal ma'ruf nahi mungkar. Dan belajar itu nggak bisa otodidak. Kita butuh guru yang membimbing kita agar kita tidak salah paham apa yang kita baca. Namun di sini juga perlu diperhatikan, bukan berarti seseorang amal ma'ruf nahi mungkar ilmunya seperti Imam Ahmad. Ilmunya harus seperti Imam Syafi'i. Ilmunya harus seperti Imam Malik. Kalau memang disyaratkan ilmunya seperti Imam Ahmad, ya sudah, nggak ada yang bisa berdakwah di muka bumi ini. Karena udah nggak ada orang punya ilmu sekaliber Imam Syafi'i mungkin hari ini, udah nggak ada. Akan tetapi di sana dijelaskan oleh para ulama hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maksudnya adalah hadis tersebut dia faham, benar itu datang dari Nabi, dan pemahamannya juga jelas itu pemahaman yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka kita sampaikan apa yang kita tahu.
Saya tahu tentang permasalahan adab-adab amal ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu caranya begini, dalilnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Saya mafhum. Ya sudah, kita sampaikan. Tetapi ketika nanti ada urusan-urusan yang sulit, urusan-urusan yang ribet, ya pembahasan fikih kontemporer misalnya, ya tentang masalah jual beli di kekinian dan lain sebagainya. Sementara kita nggak punya khalfiyah khusus mempelajari ilmu fikih, ya sudah, kontemporer tadi sudah kita angkat. Itu bukan urusan saya. Itu ada ustadz-ustadz yang memang mereka takhasus dalam masalah kesana. Udah lari ke sana. Ya, jangan kita masih profesinya dokter umum, memposisikan diri kita dokter spesialis, nah repot nanti jadinya. Ya, membingungkan orang nanti. Bisa difahami ya? Jadi maksudnya, ya, ketika kita berdakwah, apa yang kita sampaikan itu memang betul-betul kita faham. Jadi tidak disyaratkan dia harus menguasai seluruh ilmu syariat, nggak disyaratkan. Ya, yang disyaratkan ketika dia akan berdakwah, dia menguasai ilmu apa yang dia dakwahi tersebut. Maka di sini kita harus berani mengatakan ketika ditanya, wallahu a'lam, la adri, saya nggak tahu. Itu akan lebih baik daripada kamu jawab tebak-tebak. Jamaah akan ketahuan, ini tebak-tebak nih kayaknya ustadznya ini. Faham? Dan juga tanggung jawab di hadapan Allah besar. Ya, apa yang membuat kita malu mengatakan la adri, Allahu a'lam. Datang orang-orang kepada Imam Malik rahimahullah. Diajukan beberapa soal kepada Imam Malik dan sebagian besar soalnya tidak dijawab oleh Imam Malik. Beliau Malik mengatakan la adri, saya nggak tahu. Kemudian, ya, mereka berkata, wahai Imam, engkau imam besar. Bagaimana mungkin engkau tidak bisa menjawab apa yang kami tanya? Kata Imam Malik, naiklah kalian ke gunung, ke tempat-tempat yang paling tertinggi di tempat kalian, dan berteriaklah kalian, dan kalian mengatakan, Malik nggak tahu apa yang kami tanya. Malik nggak tahu jawaban apa yang kami tanya. Sampaikan kepada mereka. Subhanallah. Lah kalau seandainya Imam Malik nggak malu untuk mengatakan la adri, lah gimana lagi kita yang mungkin ilmu sepersekian Imam Malik kita nggak punya. Ya, maka ketika itu kita harus menyadari, saya adalah punya keterbatasan, saya hanya mampu menyampaikan apa yang saya mampu dari dakwah. Ketika itu memang bukan keahlian saya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ya, itu sebenarnya akan memberikan kemuliaan buat seseorang. Ya justru ketika dia menebak-nebak, dia maha tahu, wah ini tebak-tebak nih Ustaz. Begitu juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kita berbicara sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa dipahami teman-teman semuanya. Nah di sini ada perkara penting yang perlu untuk kita ketahui juga, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. 6. Ta'amul ayyuhal da'i ilallah. Ya, perhatikan kalimat basirah, ala basiratin. Apa maksudnya basirah di sini? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku menyeru manusia kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Apa maksudnya basirah? Basirah itu pertama, ala basiratin fima yadu ilaihi bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i fima yadu ilaihi. Yang pertama adalah basirah, ilmu. Ya, dia menguasai ilmu apa yang dia ajak manusia kepada seruan tersebut itu benar-benar datang dari Allah dan benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qad yad'u ila syai'in yadhunnuhu wajiban wa fi syar'illah ghairu wajibin. Karena bisa saja dia menyangka itu sebuah kewajiban padahal Allah tidak mewajibkan. Maka di sini melazimkan seseorang apa yang dilazimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, dia harus menguasai dulu apa yang dia seru tersebut dan apa yang dia larang. Ini yang pertama. Hal yang kedua, ini hal yang penting teman-teman semuanya, hal yang penting. Hal mad'un. Dia harus tahu juga kondisi orang yang dia ajak. Nah, ini penting ini. Jadi kita tidak hanya menguasai ilmu halal dan haram, kita tidak hanya menguasai tentang ya begini ayatnya, begini hadisnya. Tapi juga yang terpenting kita harus mengetahui kondisi orang yang kita ajak. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki kemampuan di dalam ya ilmu agama, akan tetapi ketika dia tidak mengetahui kondisi orang yang dia ajak, terkadang dakwahnya itu tidak memberikan efek apapun, bahkan akan menjadi bumerang di tengah masyarakat. Makanya Nabi kita SAW
Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman, ya, beliau bekali Mu'adz bin Jabal tentang kondisi dan keadaan penduduk Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihim asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, fa in fa'alu dzalika, saya artikan dulu hadisnya. Aku katakan kepada engkau Mu'adz, innaka ta'ti, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kata para ulama, inilah bekal yang dibekali oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau orang yang beliau datangi itu adalah dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ini mereka punya ilmu. Ahlul kitab ini mereka punya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Maka persiapkanlah diri engkau wahai Ka'ab, wahai Mu'adz, ya, apa yang engkau harus sampaikan kepada mereka. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan kembali teman-teman semuanya, akhlak yang baik ini merupakan bekal dakwah yang paling mulia. Akhlak yang baik. Ada orang Masya Allah, dia bisa bawa ayat Quran, bawa ayat hadis, ucapan para ulama. Tapi ketika dia bergaul dengan manusia, ketika dia bergaul dengan jamaah, ketika dia berkomunikasi dengan audiennya, dia tidak punya akhlak yang baik, dia tidak punya etika yang bagus. Maka terkadang akan menjadi tawarlah apa yang dia serukan tadi. Makanya ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa anzir ashirataka wal aqrabin, wa anzir ashirataka al aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu dan orang yang terdekat denganmu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwah itu kepada saudara-saudara beliau, kepada kerabat-kerabat beliau. Dan beliau berkata, apakah kalian akan percaya kepada saya kalau seandainya saya khabarkan kepada kalian ada musuh di balik gunung ini? Kata mereka, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan engkau dalam keadaan berbohong. Kami nggak pernah dapatkan engkau berdusta. Apa yang kau sampaikan kami terima. Ini dalil yang diantara disebut oleh para ulama, bekal seseorang yang mengajak manusia kepada Allah, dia harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang bagus, dengan etika yang baik, sehingga manusia itu bisa senang dengan apa yang dia sampaikan. Itu penting. Makanya ketika Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, ya, untuk berdakwah di kota Madinah, kata seseorang, wahai Mus'ab, datangilah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya Sa'ad bin Mu'adz bisa masuk Islam, maka bisa dipastikan hampir penduduk kota Madinah akan masuk Islam semuanya. Kemudian datanglah Sa'ad bin Mu'adz. Datanglah Mus'ab bin Umair. Bertemu dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kata Mus'ab bin Umair, wahai Sa'ad bin Mu'adz, ya, izinkan kepada saya berbicara. Kalau seandainya apa yang saya bicarakan adalah hal yang baik, apa yang menghalangi kau untuk menerima? Tapi kalau seandainya apa yang kau bicarakan ini tidak baik, ya sudah, saya pergi. Kalau kamu tidak ingin mendengar dari ucapan saya, sudah, saya pergi. Itu kata Mus'ab bin Umair. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Mus'ab bin Umair, sebelum engkau menjelaskan kepada saya tentang apa itu Islam, sebelum engkau memperkenalkan kepada saya siapa itu Muhammad, saya sudah yakin apa yang kau ajarkan adalah benar. Saya yakin apa yang kau dakwahkan itu adalah hak. Subhanallah. Beliau belum menjelaskan apa itu Islam. Beliau belum menerangkan apa itu, ya, syariat Allah, belum. Tapi baru sekedar etika, adab beliau dalam beliau bermuamalah, dalam beliau berbicara menjadi sebab hidayah buat orang. Ini penting teman-teman semuanya. Orang-orang di luar sana, kita berbicara orang-orang di luar masjid. Iya. Mereka akan melihat benarnya ibadah kita kalau seandainya kita bermuamalah baik dengan mereka. Tapi kalau seandainya kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, muamalahnya nggak bagus sama mereka, paling akan ngomong, sholat aja tiap hari ke masjid, akhlaknya becus. Mereka mengatakan demikian. Maka hal seperti harus kita jaga. Karena memang Allah harus memerintahkan kita harus berakhlak yang baik. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Rasulullah mengatakan demikian, berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kan seperti itu. Begitu juga ketika Thumamah diikat di masjidnya Nabi SAW selama 3 hari, kurang lebih. Diikat di tembok masjid, bukan jadi tamu terhormat. Jadi Thumamah ini, beliau ini adalah pemimpin kaum. Ditangkap pada waktu itu, akhirnya diikat. Iya.
Setiap hari Rasulullah tanya kabar dia. Gimana wahai engkau Sumamah? Apa yang kau dapatkan ya Sumamah? Hari ketiga atau kurang lebih atau lebih sedikit, saya ingatnya hari ketiga. Ya, dia berkata, tidak ada satupun agama yang paling kubenci kecuali Islam di muka bumi ini. Tapi setelah aku berada 3 hari di masjid dalam keadaan diikat, maka Islam adalah agama yang paling kucintai. Dan tidak ada manusia yang paling kubenci melebihi engkau wahai Muhammad. Tapi hari ini engkau adalah orang yang paling kucintai. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Diikat di masjid jadi sumber hidayah. Kenapa? Karena mereka melihat akhlaknya Nabi SAW. Melihat etika para sahabat Nabi Muhammad SAW. Memberikan efek yang luar biasa kepada mereka. Tetapi terkadang subhanallah. Karena umat Islam hari ini mereka tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Mereka tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang non-Islam, mereka berkomunitas di tengah-tengah kita, berbisnis dengan kita, berdagang dengan kita. Justru dia berkata, saya sudah punya banyak relasi teman dagang saya. Yang sebagian mereka tuh nggak punya agama, ateis. Tapi saya nggak pernah dibuat seperti ini dengan mereka, tapi saya dapatkan ini dari orang-orang yang mengikudinya sebagai Islam. Subhanallah. Ya, sehingga dengan perbuatan jelek kita atau hal yang tidak baik dari kita akan mencorengkan agama yang indah ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya, hal yang harus kita bekali adalah akhlak yang mulia. Ini modal besar dalam kita berdakwah. Sehingga dengan akhlak itu kita bisa melihat bagaimana kondisi dan keadaan mad'u yang ada di depan kita. Ya, tidak bisa sesuatu yang dipraktekkan di zaman salaf, ya, kemudian bisa kita praktekkan di zaman sekarang kita secara totalitas. Ini saya berbicara masalah teknis ya. Saya nggak berbicara tentang prinsip dan akidah. Saya berbicara tentang teknis. Di zaman salaf terdahulu, terkadang ada orang yang hadir di pengajian ya. Misalnya lagi tertidur atau lagi bicara itu bisa diusir. Pergi kamu. Ada adab. Biasa. Iya. Nah bisa saja besok ketika diusir hadir lagi dia. Ya, diceritakan ada dulu dia seorang guru mau mengusir muridnya, dia benci sama muridnya. Muridnya belajar di bawah kolong, dia tulis. Di zaman sekarang kita singgung orang sedikit saja, kita singgung udah nggak kelihatan besok. Hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada waktu itu ada beberapa hal yang Utsman bin Affan agak memberikan kelonggaran yang itu tidak diberikan kelonggaran di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang manusia sudah semakin jauh dari zaman kenabian. Iya, la yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, kan begitu. Sehingga ketika di zaman Umar bin Khattab dikeraskan seperti ini, orang masih kuat. Tapi di zamannya Utsman bin Affan sudah semakin jauh dari zaman kenabian. Ketika ditegaskan mungkin orang akan lari. Maka polanya Utsman bin Affan, beliau agak apa? Agak lebih memberikan kelonggaran dibandingkan di polanya siapa? Umar bin Khattab. Ada orang datang ke masjid, hadir di pengajian, itu sudah luar biasa nikmatnya. Itu hal yang langka terjadi di zaman sekarang. Maka butuh kesabaran. Wah, ini sepertinya orang yang baru ngaji. Oh, ini seperti mungkin orang yang baru hadir. Butuh kesabaran dari kita. Gak bisa disamakan sama orang-orang yang sudah lama ngaji. Maka ini perlu diperhatikan yang sifatnya mad'u. Ya, ada orang misalnya orang baru berhijrah, baru ngaji. Memang suka hobinya traveling. Dia suka ke Hong Kong, suka ke luar negeri, suka ke Eropa. Ini baru ngaji nih. Oh, Ustaz saya ini begini. Wah, kamu datang negeri kafir, mati negeri mampus kamu. Tunggu dulu. Ya ini baru datang mau ikut kajian, senang-senang kajian, udah dikritik semua apa yang dia buat. Ah, Bapak kerja di mana? Oh, kerja tempat riba ya. Wah, haram itu keluar, Pak, sekarang, Pak. Udah, besok dia mungkin belum siap. Butuh kesabaran dari kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Allah menurunkan pertama kali ayat tentang haramnya khamar, maka mungkin gak ada orang yang meninggalkan khamar, kata Aisyah. Proses.
Bukan berarti, oh kamu kerja di tempat haram ya? Ya sudah lanjut aja ya, pokoknya udah kita nggak usah singgung hal seperti itu dulu. Kita kenalkan dulu dengan Allah. Kita sebutkan dulu kebaikan Allah. Kita sebutkan dulu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah semakin cinta, dia sudah semakin rajin, pelan-pelan kita masukin. Ya daripada hari ini haram itu semuanya, nggak boleh. Besok haram, di mana saya mau kerja, di mana saya mau makan? Udahlah, malas lah saya pergi kajian. Jadi harus ada kesabaran dari kita menghadapi keadaan mad'u yang sedang kita ajak. Bisa difahami ya? Jadi jangan sampai seperti yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya akan membuat manusia itu lari dari kebaikan. Taib. Dan juga ya ala basiratin fi kaifiyati dakwah. Kita juga harus punya ilmu tentang bagaimana cara kita berdakwah. Iya, ini misalnya adalah haram. Ketika kita sebutkan haram, mungkin orang akan berat menerimanya. Mungkin kita katakan ini adalah sesuatu yang terkadang tidak baik. Tidak ada masalah kita menggunakan kalimat-kalimat seperti dulu supaya orang lebih mudah untuk menerima. Bukan kita katakan yang haram, kita katakan, oh ini halal ini untuk ngambil hati orang. Oh nggak boleh. Ya itu kita sudah mudahanah namanya. Tetapi maksud saya ada diksi-diksi kalimat yang kita gunakan yang lebih mudah untuk diterima oleh orang. Itu penting. Ya, perhatikan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah, "Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika beliau membawa ayat ini adalah uslub bagaimana Nabiullah Ibrahim menyampaikan dakwah tauhid. Bagaimana beliau mengingkari kesyirikan. Beliau tidak mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian semuanya. Enggak. Tapi yang beliau katakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kenapa beliau memilih ya kalimat berlepas diri dari apa kalian sembah? Karena ketika kita mengatakan saya berlepas diri dari kalian semuanya, itu merasa berat buat orang. Tetapi ketika kita mengkritik perbuatannya, terkadang itu lebih mudah diterima. Jelas ya? Jadi ada dua hal, kita mengkritik orangnya atau mengkritik perbuatannya. Ini harus kita kritik. Harus kita cegah kemungkaran yang nggak boleh kita diamkan. Jelas? Nah kita pilih yang paling ringan. Paling ringan efek yang dia akan menolak. Apa itu? Kita berlepas diri dari perbuatannya. Tentunya dari perbuatannya berlepas diri. Ya orangnya juga kita berlepas diri dong. Tapi kalimat yang dipilih oleh Nabiullah Ibrahim. Ya kalimat yang mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih tersadarkan. Bisa difahami ya? Misalnya mohon maaf. Kita menjelaskan tentang kalimat bid'ah. Itu orang kalau dengar bid'ah kan kayak dengar apa ya? Kayak dengar sesuatu yang pokoknya telinganya bisa merah itu. Kan begitu? Nah kita ganti kalimat. Menyelisih dari sunnah Rasulullah. Menyelisih dari sesuatu yang afdol. Kan begitu? Supaya orang itu bisa mudah menerima. Allah ketika menyebutkan orang-orang kafir. Ada kalimat kafir yang Allah sebutkan. Dan juga ada Allah menyebutkan kalimat ya selain dari kafir. Apa selain dari mukmin disebut oleh Allah. Ketika menyebutkan jin, ada di antara jinnya mukmin. Ada selain dari mukmin. Selain dari mukmin apa yang diinginkan? Kafir. Tapi Allah nggak menyebutkan kalimat kafir. Allah sebutkan selain dari mukmin. Bisa difahami? Jadi kalimat-kalimat seperti ini teman-teman semuanya penting dalam kita menyampaikan dalam berdakwah. Dan juga di antara kaidah dalam kita berdakwah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya kita harus mengedepankan lemah lembut. Ini hal yang penting. Ya, lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Kelemah lembutan itu tidaklah terjadi pada sesuatu kecuali akan menghias sesuatu tersebut. Wala yanzi'u min syai'in illa sya'na. Dan tidaklah dicabut kelembutan pada sesuatu kecuali akan merusak sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ingat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul. Yang mana Rasul kita good looking, wajahnya tampan.
Ya, orangnya baik. Dan keturunan beliau dari keturunan yang paling mulia dari pihak ibu dan pihak bapak sampai ke dzurriyyah sampai Ismail alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau bersikap keras dan bersikap kaku kepada mereka, niscaya mereka akan lari darimu. Sehingga daripada rahmatnya Allah kepada engkau ya Muhammad, Allah memberikan kepada engkau kelembutan. Perhatikan baik-baik teman-teman semuanya. Nabi kita, kata Allah, kalau beliau tidak bersikap lemah lembut, kalau beliau bersikap kaku, kalau beliau bersikap keras, manusia itu akan lari dari beliau. Dalam kondisi beliau itu good looking seperti kita sebutkan tadi. Ya, punya banyak pengorbanan beliau kepada sahabatnya. Kita udah wajahnya pas-pasan, ilmunya juga pas-pasan. Begitu juga keturunannya juga keturunan yang ya pas-pasan juga. Ya semuanya sebar pas-pasan. Tapi ketika menyampaikan suatu wow, nggak ada lemah lembutnya. Ya, lagi-lagi nanti manusia nggak terima dakwah kita, sunnah asing, akhi. Sunnah itu asing. Hanya orang tertentu diberikan hidayah oleh Allah. Tunggu dulu. Mungkin sikapnya kita. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut kepada mereka. Iya, dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan Harun untuk menjumpai Fir'aun. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqulla lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Apa dosanya Fir'aun? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, yang mudah-mudahan Fir'aun itu bisa kembali. Subhanallah. Kalau seandainya kita mendapatkan saudara kita berbuat kesalahan, kesalahan saudara kita enggak lebih besar daripada kesalahan Fir'aun. Itu harus kita ketahui. Enggak lebih besar daripada kesalahan Fir'aun. Iya, dan kita juga enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Bisa saja saudara kita berbuat kesalahan dan kemudian kita ingkari dengan cara yang keras, dengan cara yang kaku, dengan cara yang tidak ada etikanya. Bisa saja kita ada dosa, cuman dosa kita nggak terlihat. Ya, kita punya maksiat yang sama besarnya seperti maksiat dia, atau mungkin lebih dahsyat maksiatnya lebih daripada maksiat dia. Kebetulan dia terlihat, kita nggak ada yang tahu. Kan begitu. Dan Nabi Musa alaihissalam, dohiran wa batinan, beliau hamba Allah. Apa yang nampak di depan manusia, begitulah ketika beliau berada di belakang manusia. Sama, nggak ada bedanya. Kita hari ini mungkin ketika kita fase berbicara, ini begini di hadapan manusia. Tapi ketika kita berada di kamar kita, bisa saja kita ada orang yang paling fajir. Sehingga apa yang mau kita sombongkan dengan apa yang kita punya sedikit dari ilmu ini, kemudian kita menggunakan kalimat-kalimat yang nggak pantas kepada orang yang berbuat dosa. Pada waktu itu, masuk orang-orang kepada Umar bin Abdul Aziz. Bukan Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Muawiyah maksud saya. Yazid bin Muawiyah waktu itu dia dikenal dia minum khamar. Atau dosa yang lainnya. Sehingga datang orang-orang menghardik dia, menjudge dia. Taib. Kemudian kata Yazid bin Muawiyah, wahai fulan, engkau tidak lebih mulia daripada Musa dan Harun. Dan aku nggak lebih jelek dibandingkan Fir'aun. Sementara Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqulla lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Ya, jadi ini yang harus kita kedepankan para hadirin. Oleh karena itu ada satu konsep penting yang perlu kita ketahui menghadapi pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ya, terkadang kalau kita sudah pegang mic, ya, atau lagi sudah dianggap sebagai ini sebagai itu, terkadang kita ya bebas untuk berbicara apapun dan mudah untuk menjudge siapapun di hadapan kita. Ini penting untuk kita ketahui. Ketika ada orang berbuat dosa dan berbuat maksiat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka kita melihat dari dua sisi. Iradahnya Allah. Allah memiliki dua iradah, iradatul syariah wa iradatul kauniyah. Apa itu iradah syariah? Iradah syariah yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang itu bisa terjadi dan itu bisa tidak terjadi. Itu namanya iradatul syariah. Adapun iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang pasti terjadi di muka bumi ini dan itu bisa dicintai oleh Allah dan bisa tidak dicintai oleh Allah. Itu namanya iradah al-kauniyah. Nah, apa sisi keterkaitan antara dua iradah ini dengan orang yang berbuat dosa? Ketika kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, ketika kita melihat ada orang yang berbuat dosa, ya, maka dengan kita menggunakan dua kaidah iradah tadi, kita akan berada di tengah-tengah. Kita tidak berlebih-lebihan dan kita juga tidak bermudah-mudahan. Apa maksudnya? Ketika kita melihat dia berbuat dosa, maka kita menyadari dosa yang dia lakukan adalah takdir yang Allah takdirkan kepada dirinya. Ada kehendak Allah yang berlaku di situ, sehingga membuat kita sayang sama dia. Ia membuat kita iba dengan dia. Tetapi kita lihat juga di sisi lainnya. Sisi lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kedoliman. Allah mengharamkan maksiat. Allah mengharamkan perkara-perkara yang jelek. Tapi dia berbuat dosa yang jelek tadi. Maka ada kebencian kita dengan dia. Tapi kebenciannya jangan berlebih-lebihan. Ada bentuknya apa? Dua iradah tadi. Tapi kalau seandainya kita pincang, teman-teman, cuma satu jalan kita jalani, kita tahu itu kan sudah takdir Allah sama dia. Udah biarkan saja dia. Jangan kita mencegah orang berbuat dosa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan juga yang berkehendak sama dia. Jadi bahaya kan? Jadinya seperti liberal. Atau cuma hanya memandang iradah itu syariah saja. Ketika kita hanya memandang iradah syariah saja, kemudian kita akan jadi apa? Melihat orang berbuat dosa tuh kayak lihat Fir'aun. Ya, orang berbuat dosa kita lihat manusia yang paling jelek. Ya, sehingga kadang-kadang dengannya menjadikan, mendorong kita mengkafir-kafirkan orang. Faham? Jadi dengan dua iradah tadi, kita akan selalu di tengah. Tidak bermudah-mudahan dan juga tidak ekstrim. Jelas? Makanya ketika ada seorang laki-laki pada waktu itu, teman-teman semuanya, disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang selain dari beliau, Nabi sedang kumpul dengan sahabat-sahabatnya ini. Rasulullah sedang berkumpul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah." Ajib nggak tuh? Ini di majelisnya Nabi. Ya, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagian para sahabat saja terkadang bertanya sesuatu kepada Nabi, malu mereka suruh orang lain tanya sama Nabi. Saking wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi laki-laki ini mungkin sudah sangat ngebet, pengen nikah, pengen melepaskan syahwatnya. Akhirnya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Kemudian para sahabat kaget, ini laki-laki minta zina. Akhirnya mereka marah besar. Kata Nabi, datangkan dia kepada saya. Ya, dapat duduk VIP di samping Nabi, coba bayangin. Mungkin kalau dia nggak ngomong kayak gitu, ya udah duduknya di belakang mungkin. Ketika dia mengatakan, izinkan saya berzina ya Rasulullah, VIP duduk di samping Nabi. Gimana coba? Gimana bahagia duduk di samping Nabi? Tapi lihat Nabi melayani orang. Ya, mungkin kalau saya, gitulah ilmunya kita sedikit, sabar kita sedikit. Ya, Ustaz, izinkan saya berzina. La ilaha illallah, nggak punya adab kamu ya. Ini majelis ilmu. Sapam, usir dia, usir. Nah, mungkin itu saya mungkin. Gitu kan? Tapi subhanallah, Rasulullah mengatakan, datangkan dia kepada saya. Duduk di samping Nabi. Nabi berkata, wahai fulan, bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh orang lain? Apakah kamu suka? Wallahi ya Rasulullah, saya nggak mau ibu saya berzina. Nggak pernah saya rela ibu saya dizinai oleh laki-laki lain. Kemudian Rasulullah berkata, begitu juga orang lain nggak mau ibunya dizinai, sama seperti kamu. Kemudian ditanya adik perempuannya, ditanya bibinya, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Allah, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya, dan ampunlah dosanya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada dosa yang paling saya benci hari ini melebihi daripada dosa zina. Subhanallah. Bagaimana kelembutan yang dikedepankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berdakwah. Dalam beliau menghadapi beraneka ragam manusia yang ada di depan beliau. Jadi kalau memang orang nggak sanggup menghadapi manusia begini, udah nggak usah dakwah, duduk di rumah saja masak-masak. Tapi ketika kita harus terjun menyampaikan ilmu, kita akan mendapatkan beraneka ragam jenis manusia.
Maka di situ perlu kesabaran. Ya, di situ kita butuh tahammul, menahan diri. Ya, karena itulah ladang pahala. Suatu hari datang seorang badui, ya, ketemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, waktu itu badui itu mengatakan, "Ya Syekh, berikan saya uang." Dia minta uang kepada Syekh. Baik. Kemudian kata Syekh, Syekh hanya memberikan uang yang ada di kantong beliau. Beliau hanya memberikan uang apa yang ada di kantong beliau, beberapa real. Kemudian dilempar uang tadi di muka Syekh. Coba yang Syekh Ibnu Utsaimin loh ya. Teman-teman semuanya tahu ya Syekh Ibnu Utsaimin. Pernah suatu hari saya cerita sedikit. Pada waktu itu Raja Faisal, rajanya Arab Saudi atau Raja Fahad, satu di antara keduanya saya lupa. Waktu itu beliau datang ke tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin, rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan Syekh Ibnu Utsaimin waktu itu pulang dari masjid jalan kaki. Rumah beliau sudah dikepung oleh tentara. Karena ada raja di rumah Syekh. Raja ingin mendatangi Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian Syekh ditahan di rumah beliau. Ya, Syekh ada raja di rumah, kamu boleh nggak masuk. Raja sedang mendatangi Syekh Ibnu Utsaimin di rumahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Saya Ibnu Utsaimin," kata Syekh. "Saya apa? Saya Ibnu Utsaimin." Jadi beliau Masya Allah tawadu orangnya, ya sederhana. Raja datang ke rumah beliau, itu kan luar biasa. Ada lagi cerita menarik teman-teman. Waktu itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pergi haji. Beliau naik taksi. Stop taksi ya. Ngobrol lah beliau dengan supir taksi. Supir taksi tanya, "Kamu siapa Syekh?" "Saya Ibnu Utsaimin," katanya. "Saya Ibnu Utsaimin." Supir taksi langsung mengatakan, "Oh kalau begitu saya Ibnu Bas. Saya Syekh bin Bas," katanya. Paham nggak? Jadi ini Syekh Ibnu Utsaimin. "Oh saya Syekh bin Bas." Dia pikir bercanda. Bercanda. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Setahu saya Syekh bin Bas buta. Beliau nggak bisa bawa mobil." Ya, jadi supir taksi ini berpikir bercanda di belakangnya Syekh Ibnu Utsaimin, padahal betul-betul Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian saya berbicara, "Ya saya Ibnu Utsaimin," kata beliau. Akhirnya supir taksi ini jadi malu. Karena belakang beliau betul-betul Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kedudukan Syekh itu luar biasa. Saya kembali kepada cerita tadi, badui minta uang, dikasih uang berapa real, dilempar di muka Syekh. Coba antum di posisi itu. Ya, mungkin akan keluar kalimat sumpah serapah, dasar, nggak punya adab, nggak punya otak atau lain sebagainya. Seterusnya dan seterusnya. Kan begitu mungkin kan? Tapi subhanallah, kata murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin yang hadir pada waktu itu, semakin badui ini ngomong kasar dan keras kepada Syekh semakin lembut. Syekh semakin tenang. Kenapa? Karena kalau Syekh teriak-teriak kayak badui itu juga marah-marah, badui itu kan lebih mulia dibandingkan Syekh. Kenapa? Ya badui itu nggak belajar, wajar dia seperti itu. Lah Syekh sudah belajar, masa kayak badui juga? Jadi ada yang membedakan antara kita dengan orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mereka punya ilmu, orang yang mereka memang menyebarkan kebaikan. Beda dengan orang-orang yang memang madu'unya. Lah kalau madu'unya nanti misalnya kurang adab, ya kita adabnya lebih dahsyat daripada dia. Ini kan salah ini namanya. Makanya seperti yang kita awal sebutkan tadi, seorang dai ketika memang dia harus terjun mengajak manusia kepada kebaikan, dia harus tahammul, dia harus menahan diri. Ya, dia tidak emosi. Dia harus menghadapi beraneka ragam keadaan dan kondisi manusia di situ. Bisa difahami teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang terpenting di dalam kita berdakwah, ya, ketika kita akan mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai ya memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Taib, apa maksudnya? Kita melihat sebuah kemungkaran A. Kemudian ketika kita melihat sebuah kemungkaran A tadi, kita cegah. Dengan kita mencegah akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka disinilah kita berhenti. Dan ini dibangun di atas dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau mencela tuhan-tuhan yang disembah dengan selain Allah, karena dengan itu mereka akan menyembah Allah, mereka akan mencela Allah. Iya, menjelaskan kebatilan ahlul batil, menjelaskan batilnya sesembahan yang disembah selain Allah, itu adalah jihad yang terbesar. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim, kata Allah. Jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin dan bersikap keraslah engkau kepada mereka. Ini di awal-awal ayat turun. Dan maksud di pada sini adalah jihad dengan menggunakan lisan. Jihad dengan menggunakan qalam. Membantah kesyirikan, membantah kekufuran. Akan tetapi dengan kita mencela Tuhan mereka yang disembah selain Allah tersebut, kemudian dia akan mencela Allah Rabbul Alamin, maka dilarang. Ya, karena di situ ada sebuah kaidah, ad-darul mafasid muqaddam min jabil manafi'. Mencegah sebuah kemungkaran itu lebih dikedepankan daripada ingin mengambil maslahat. Nah, betul maslahat untuk kita mencela Tuhan yang disembah selain Allah. Akan tetapi ketika itu ada mudarat yang lebih besar. Apa itu mudarat lebih besar? Mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang di situ. Baik, yang kedua, teman-teman semuanya, pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di masjid. Tiba-tiba ada seorang badui kencing di masjid. Ini kencing di masjidnya Rasulullah. Kalau tadi datang ingin minta berzina, ini datang minta kencing. Jadi subhanallah ya, Rasulullah itu menghadapi sahabat itu bukan kayak Abu Bakar saja. Itu harus kita pahami. Rasulullah tidak hanya menghadapi seperti Umar saja, seperti Utsman saja. Ada orang minta zina. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah mendatangi istri saya di siang hari ya Rasulullah. Apa hukuman bagi saya ya Rasulullah? Kata Nabi, merdekakan budak. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, saya nggak mampu merdekakan budak ya Rasulullah. Kalau demikian, engkau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Dia berkata, ya Rasulullah, di bulan Ramadan saja yang 1 bulan saya nggak sanggup ya Rasulullah. Gimana lagi di luar bulan Ramadan 2 bulan lagi Rasulullah, nggak sanggup saya ya Rasulullah. Macam-macam orang datangi Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, kamu berikan makanan kepada 60 orang miskin. Lagi-lagi dia katakan, ya Rasulullah, saya juga nggak mampu ya Rasulullah. Nggak ada Nabi mengatakan udah miskin, buat dosa, nggak ada solusi lagi. Nggak ada Nabi kayak gitu. Akhirnya Nabi pulang ke rumah beliau, ambil makanan. Kemudian diberikan kepada laki-laki ini dan Rasulullah mengatakan, sedekahkanlah ini untuk dirimu. Untuk membayar kafarah 60 orang miskin. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin di kota Madinah dibandingkan saya. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu sedekahkan untuk dirimu dan keluargamu. La ilaha illallah, subhanallah. Begitulah kondisi Nabi kita. Saya tegaskan kembali, Nabi kita ketika menghadapi orang, saya tegaskan kembali, bukan hanya menghadapi seperti Abu Bakar. Menghadapi juga orang-orang seperti ini. Datang orang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan rahmat untuk saya dan kamu saja, jangan untuk orang lain. Kita berdua saja dapat rahmat dari Allah. Kemudian kata Nabi, apakah kau ingin menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas hanya untuk kita berdua saja? Jadi macam-macam orang yang mendatangi Nabi. Tapi subhanallah, Nabi kita itu begitu hebat cara beliau menghadapi manusia tadi. Begitu juga yang kencing di masjid. Kencing di masjid, dolim nggak ini? Maksiat nggak? Maksiat. Saya rasa nggak ada orang yang mengatakan bukan maksiat. Orang kencing di masjid. Baik. Kemudian ketika para sahabat menghardik orang laki-laki kencing di masjid tadi, kemudian justru Nabi mengatakan, jangan kamu cegah. Loh, kok jangan cegah? Kan engkau mengatakan Rasulullah, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi. Jadi seakan-akan kan, kalau seandainya engkau melihat sebuah kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan lisanmu. Dia berbuat dosa, kencing di masjid. Masa saya nggak boleh mencegahnya? Masa saya nggak boleh mengingkarinya? Itu kan kalau ditanya sama kita. Tapi Nabi SAW melihat sesuatu yang lebih ke depan. Mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dari sisi mana kemungkaran yang lebih besar? Itu badui kan kencing di pojok masjid. Kemaluannya nggak kelihatan. Dan najisnya itu hanya sekitar di depan dia saja. Kalau dia woi kamu kenapa kencing sembarangan? Diteriakin. Akhirnya baduinya tadi kaget. Akhirnya menghadapi semua jamaah. Kemaluannya terlihat ke semua jamaah. Udah nggak enak, dosa lagi. Kan seperti itu.
Jadi kemungkarannya jauh lebih besar. Yang kedua, mungkaran yang kedua, ketika Badui itu dikagetkan, yang tadinya najisnya itu cuma sekedar di pojok masjid, yang bisa meluber ke banyak tempat najisnya tadi. Makanya Rasulullah SAW atau para ulama menjadikan hadis Nabi ini, jangan sampai seseorang mencegah sebuah kemungkaran memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini penting. Bisa difahami, jadi modal semangat para hadirin dan hadirat nggak cukup dalam mencegah sebuah kemungkaran. Allahu Akbar, nggak cukup. Sekadar yel-yel. Tetapi kesemangatan itu harus disertai dengan ilmu yang matang. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ada seorang badui yang waktu itu dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assam alaik ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad. Kemudian Aisyah, ya namanya suami beliau dihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik di muka bumi dihina. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya la'nat alaik wasam alaik, laknat bagi kau dan juga celaka bagi engkau. Salah yang beliau lakukan, beliau sedang membela Nabi SAW. Beliau sedang mencegah sebuah kemungkaran. Kemudian kata Nabi, wahai Aisyah, enggak demikian. Cukup engkau mengatakan, wa alaik. Celaka bagi engkau ya Muhammad, ia juga celaka buat engkau. Udah selesai. Jangan engkau menambah kalimat yang dia tidak ucapkan kepada saya. Subhanallah. Ini memberikan pelajaran kepada kita, mencegah kemungkaran itu bukan hanya sekedar yel-yel, bukan hanya sekedar modal semangat, tapi harus dibekali dengan ilmu yang kuat. Ya, di antara bentuk ilmu yang harus kita kuatkan, jangan sampai mencegah sebuah kemungkaran memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan terakhir, mungkin dengannya saya tutup kajian kita dan kita buka sesi tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Teman-teman semuanya, selama 2 tahun masa pandemi, ya, terlebih teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering pergi ke Mekah atau sering pergi berumrah. Hal yang paling tersiksa mungkin orang-orang yang sedang berpergian, yang sering pergi umrah di masa pandemi ini, dia tidak bisa tawaf di Ka'bah. Dia tidak bisa salat di Raudhah. Dia tidak bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya daripada talbiyah. Iya. Kita bisa merasakan bagaimana indahnya Ka'bah, bagaimana nikmatnya berada di tanah suci. Bisa bayangkan teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu kampung halaman mereka, tempat lahir mereka, harta mereka masih di sana, kebun mereka masih di sana, mungkin keluarga mereka masih di sana, dan di situ juga ada Ka'bah, tempat suci. Ya, bisa bayangkan waktu itu sudah tahun ke-7 atau tahun ke-8. Mereka ingin berangkat umroh. Sudah 8 tahun gak pulang kampung, coba. Sudah 8 tahun gak lihat Ka'bah. Gimana rindunya mereka dengan Ka'bah. Mereka ingin tawaf pada waktu itu. Kemudian sudah melakukan perjalanan berhari-hari, perjalanan panjang. Tiba-tiba di Hudaybiyah, mereka dihalang oleh musyrikin. Ibaratnya dari Hudaybiyah ke Mekah itu kan tinggal guling-gulingnya sampai kan. Udah gak jauh lagi lah, udah deket lah. Kan begitu. Tiba-tiba kesemangatan untuk datang ke Ka'bah dihalang di Hudaybiyah. Mungkin teman-teman para hadirin yang berangkat umroh, kita sudah berada di Masjid Nabawi. Udah berada di Masjid. Cuman misalnya pihak travelnya telat kasih kunci. Itu mungkin sudah emosi itu. Padahal sudah berada di area Masjid Nabawi, cuman terlambat kasih kunci. Itu mungkin emosi nggak? Kita bayangkan ini mereka itu masih di Hudaybiyah, jalannya berhari-hari. Ya kalau kita kan cuma naik pesawat, di pesawat begini-begini udah duduk cepat emosi. Ini mereka itu sudah berada di sana berjalannya berhari-hari. Dihalang oleh musyrik, nggak boleh masuk Mekah. Dibuatlah perjanjian, yang perjanjian itu secara poin, secara dhahir ya, merugikan muslimin. Tapi kata Nabi, kita pulang. Nabi kata apa? Pulang kita. Iya, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan masuk kota Mekah? Kenapa semua orang kita harus pulang ya Rasulullah? Itu kata Umar kepada Rasulullah, apakah engkau benar Rasulnya Allah? Sampai-sampai kata Umar kayak gitu. Kata Rasulullah, iya saya ada Rasulnya Allah. Dan tidak saya putuskan kecuali apa yang diputuskan oleh Allah. Saya tidak mengatakan kepada engkau wahai Umar, kita akan masuk Mekah tahun ini. Saya bilang masuk Mekah. Bisa masuk tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Yang penting masuk Mekah. Saya nggak masuk Mekah, saya nggak bilang sekarang masuk Mekahnya. Pulang sahabat Rasulullah SAW dan Nabi semuanya. Kesal nggak kira-kira? Tapi itulah keputusan Allah. Harus diterima. Syahid bagi kita,
Rasulullah di sini menjaga mudarat, menghindari mudarat yang lebih besar. Apa itu? Dikhawatirkan nyawa muslimin akan tertumpah. Dikhawatirkan banyak yang terbunuh. Ada timbangan-timbangan yang harus ditimbang oleh Nabi pada waktu itu sehingga beliau tidak jadi masuk kota Mekah dengan kesabaran mereka. Pada 2 tahun setelahnya Rasulullah kembali ke Mekah dan sekaligus merebut kota Mekah. Dan menjadilah kota Islam pada waktu itu. Subhanallah, akibat dikarenakan kesabaran di dalam kita bermuamalah, mencegah sebuah kemungkaran, ya maka tentunya di situ ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, wallahu alam bisawab, barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Haris. Wayat. Baik, izin untuk menyampaikan pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah masuk, Pak Ustaz. Nah. Saya bacakan, Pak Ustaz, ya. Boleh. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang paling ampuh pas untuk beramal ma'ruf nahi munkar di lingkungan keluarga? Misal ada anggota keluarga yang masih demen nonton sinetron, nonton TV, kemudian musik dan sebagainya. Bagaimana baiknya kita untuk melakukan nasihat kepada mereka? Dan setelah itu Pak Ustaz sekalian saya samai kita bagaimana beramal ma'ruf nahi munkar terhadap keluarga kita, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya mendirikan sholat yang masih menutup aurat, yang masih juga tidak melakukan hal tersebut. Apakah kita termasuk berdosa ketika kita telah berusaha mengingatkan, namun mereka masih tetap pada sikapnya? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara bentuk kebaikan yang paling harus kita kedepankan, terkhusus kepada kerabat dekat kita, adalah mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Apa yang kita berikan kepada mereka berupa harta, apa yang kita berikan kepada mereka berupa pemberian-pemberian yang bentuknya duniawiyah, itu tentunya tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada mereka, mengajak mereka kepada baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat ini khusus. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada orang dekat kepadamu dan keluargamu. Ini menunjukkan seseorang ketika dia peduli dengan keluarganya, bentuk kepeduliannya adalah konsennya dia mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dia dari hal yang mungkar. Ini hal yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi. Terkadang ya namanya apalagi kita keluarga semuanya ya. Dia udah tahu gimana kita, ala ente. Kadang stres aja timbang tobat sekarang. Kan gitu kan, orang kan berpikir seperti itu. Kamu dulu gini. Kamu sekarang udah kayak gini, mungkin stres ente ya sekarang. Mungkin orang kan bergapan begitu. Ya jadi kadang-kadang teman-teman semuanya ketika kita katakan oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, kadang itu mental, kadang ya. Maka di sini ada cara yang lain harus kita tempuh. Jadi harus beraneka ragam cara kita tempuh selama cara itu tidak menyelisih syariat. Ya walaupun memang terkadang itu di awal-awal perkara ya agak risih, tapi dengan kita memaksa insya Allah nanti akan menjadi baik. Yang biasanya kita nggak pernah beli oleh-oleh untuk abang kita, untuk adik kita, untuk ibu kita. Ini seumur hidup baru sekali nih beli oleh-oleh, berat nggak? Pasti canggung kan? Pasti canggung. Kita paksa. Kita kasih oleh-oleh hari ini. Ya besok mobilnya kita cuci. Besok lagi motornya kita cuci. Besoknya lagi misalnya bajunya kita bersihkan, kita setrika. Adik saya kenapa ya nih? Kok sudah banyak perubahan pada dirinya? Maka terkadang efek dari perbuatan itu terlebih dari kerabat dekat dengan kita itu akan lebih ya memberikan dampak daripada cuman kita kata halal, haram ini nggak boleh nih, bid'ah ini semuanya ini. Jadi dengan perbuatan itu kan lebih berefek insya Allah. Maka ya itu yang kita harus kedepankan kalau memang dengan menyampaikan itu, apalagi kadang kita sampainya mungkin nggak menguasai ilmu dengan mendetail. Ya sudah kita mungkin berbuat baik dengan mereka, berakhlak mulia dengan mereka dan seterusnya. Sembari dengan itu kita berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, ya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada Umar bin Khattab ataukah kepada Abu Lahab atau Abu Jahal pada waktu itu.
Umar bin Khattab tahu bagaimana permusuhan beliau kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya sampai-sampai ada orang mengatakan, ada orang waktu itu berdiskusi dua orang. Dia berkata, apakah mungkin Umar masuk Islam? Gak mungkin katanya. Kecuali kalau keledainya masuk Islam, baru dia akan masuk Islam. Segitunya pandangan orang kepada Umar bin Khattab karena beliau sangat benci kepada Islam. Tapi subhanallah, doa Nabi SAW. Allah memberikan hidayah. Di pagi hari kita berusaha mengajak dengan cara yang baik. Kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita memberikan pemberian-pemberian. Apa yang kita mampu kepada keluarga kita. Mudah-mudahan mereka semakin menarik. Di malam hari kita bangun. Kita menangis di hadapan Allah. Ya Allah, saya punya ibu, ya Allah. Ibu saya belum menutup aurat, ya Allah. Ibu saya belum sholat, ya Allah. Dia adalah wanita yang terbaik, ya Allah, untuk saya. Dia telah melahirkan saya, ya Allah. Begitu banyak pengorbanan dia kepada saya, ya Allah. Sangat mencintai dia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada ibu saya, ya Allah. Berikanlah kepadanya hidayah untuk bisa menutup auratnya dan sholat, ya Allah. Kita harus rajin berdoa. Karena tanda-tanda orang-orang yang memang penasihat yang baik, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia mengajak manusia kepada kebaikan dan bersama dengan itu dia mendoakan kebaikan kepada orang yang dia seru. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya apapun dosanya, A, B, C, D, C dan kita sebutkan tadi, kita butuh proses. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, Pak Ustaz. Nah. Barakallahu fikum. Ya, Wafikum, ada yang raise hand, Pak Ustaz. Kita nah. ada kesempatan ya untuk bertanya langsung dengan Pak Ustaz Haris ya. Nah. Silakan Umi Anti. Persilakan untuk bertanya langsung pada Ustaz Haris. Belum dibuka kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya, Ustaz. Nah. Tadi kan Ustaz katakan bahwa jika kita ingin membagi sesuatu, dalam hal ini ilmu, kita harus betul-betul memahami ilmu tersebut gitu ya, Ustaz. Ya. Lalu bagaimana kondisinya jika para penuntut ilmu seperti kami ingin men-share kajian atau dakwah, potongan-potongan yang ada di akun media sosial dan sebagainya gitu, Ustaz. Ini kan terkadang kita membaca, oh ini bagus gitu, terus kita share, Ustaz. Cuma untuk meyakinkan gitu bahwa oh inilah yang betul, ini adalah yang sesuai dengan sunnah dan sebagainya gitu. Ini kan bagi kami yang awam nih agak membingungkan kadang-kadang ya Ustaz. Kepengen dapat pahala dakwah gitu, kepengen berbagi ilmu, tapi juga khawatir apakah ini sudah betul, apakah ini yang sesuai sunnah. Nah itu bagaimana Ustaz? Sama satu lagi Ustaz, ya. Menanggapi kalau ada, sekarang kan banyak sekali grup-grup kajian Ustaz. Nah jika ada seseorang sebagai admin di sebuah grup kajian, itu kan juga harus memahami ilmu ya Ustaz ya. Kadang-kadang jadi membingungkan juga dan merasa khawatir, ini apakah yang kita posting di grup ini betul-betul sudah kita yakini gitu. Itu bagaimana Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dan terkhusus kepada saudari yang bertanya. Tadi perlu saya kerucutkan atau saya kristalkan kembali, kita tidak, ketika mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, tidaklah disyaratkan dia harus mengetahui segala dari bentuk ilmu syariat, tetapi dia menguasai apa yang akan dia sampaikan. Dia ingin menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dia menguasai tentang ilmu membatalkan sholat. Misalnya dia ingin menjelaskan tentang rukun-rukun sholat, dia menguasai ya tentang rukun sholat tadi, boleh dia sampaikan. Ini satu hal. Hal yang kedua, adapun men-share itu kan kita cuma sekedar menukilkan. Kita men-share ilmu, kita share video, kita share tulisan-tulisan di grup WA ataukah di grup di Facebook atau lain semisalnya, kita cuma sekedar menukilkan. Nah, ketika kita sekedar menukilkan, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kalau isinya kayaknya kita kan nggak mungkin bisa menguasai ini isinya apa ini, betul atau enggak. Ya mungkin dengan ilmu yang kita punya kita tidak bisa menilai betul atau tidak. Tetapi setidaknya kita mengetahui penulisnya. Setidaknya kita mengetahui yang berceramah di video itu siapa. Oh ternyata memang ini adalah orang-orang yang dikenal, dia belajarnya di sini, dia itu memang lulusan di sini, gurunya adalah ini.
ya, dan dia kemudian juga istilahnya direkomendasi oleh ustadz ini dan lain sebagainya, ya sudah, kita cuman sekedar menukilkan dari apa yang kita ketahui dari sisi penulis tadi. Ya, jadi dengan sekedar kita mengetahui, oh ini penulisnya adalah orang yang sudah cukup dikenal. Ya, orang yang dikenal dengan orang yang punya akidah yang lurus dan lain sebagainya, sudah kita sebarkan, tidak ada masalah. Tetapi di sini juga harus difahami teman-teman semuanya, terkadang ada hal yang baik, isinya baik semuanya, Masya Allah, nggak ada yang salah dari isinya. Akan tetapi dari isi yang baik tersebut, ketika kita mengingkarinya atau ketika kita menyebarkannya, akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Dan ini tentunya datang hadis dari Nabi SAW ketika Nabi dibonceng oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa itu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Kemudian setelah mendengar khabar gembira tersebut, Mu'ad berkata, ya Rasulullah, apakah aku boleh menyebarkan itu kepada manusia? Kemudian kata Rasulullah SAW, jangan, nanti manusia bertawakal. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu nggak ada baik-baik yang disampaikan oleh Nabi. Semuanya adalah kemuliaan, semuanya adalah hak, nggak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi kenapa Nabi melarang untuk menyampaikan pada waktu itu? Dikhawatirkan nanti manusia salah paham. Dia orang akan berpikir yang penting kita bertauhid, nggak berbuat syirik, ya sudah, kita pasti masuk surga. Walaupun berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu yang ditakutkan, salah paham orang dalam memahaminya. Jadi ada sesuatu yang baik, tetapi ketika sesuatu yang baik itu tidak diletakkan pada tempatnya, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik. Ya, jadi ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kita walaupun misalnya kita nggak menguasai apa yang ditulis, setidaknya kita tahu, oh ini penulisnya misalnya Dr. Firanda misalnya, oh tulisannya adalah terjemahan dari bukunya Syekh Abdul Razak atau Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Ibnu Utsaimin, yang mengartikan, yang menerjemahkan juga ustadz yang ma'ruf, guru yang kita ma'ruf, ya udah kita sebarkan. Taib, walaupun kita nggak tahu persis bagaimana isi kitab tersebut, tapi setidaknya itu sudah menjadi tanda buat kita kalau itu kitabnya adalah bagus. Tapi kalau seandainya memang kondisi di masyarakat, kondisinya belum memungkinkan, kita stop dulu sementara sampai ada kondisi yang penting, ya kemudian kita akan sebarkan di situ. Misalnya ada orang yang sedang ribut, memang apinya tuh sangat panas. Tiba-tiba kita kirim tulisan, ya tercelanya orang ribut-ribut. Itu gimana kita tambah ribut nggak kira-kira? Itu saya rasa makin tambah ribut. Jadi biar tenang dulu mereka, sudah tenang, nah, baru kita sebarkan. Itu kan lebih berefek. Atau contohnya lagi, menjelaskan berbakti kepada kedua orang tua. Baik atau enggak? Jangan durhaka sama ibu, jangan ngomong keras-keras sama ayah. Berikan apa yang diminta oleh ibu dan ayah selama engkau mampu dan tidak menjadi syarat, berikan. Ini kan pembahasan yang sangat indah. Tapi pembahasan ini kita jelaskan di depan anak yatim. Yatim piatu, Ustadz ini ada kajian ya. Di depannya anak yatim piatu. Wahai anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada ibumu. Jangan lawan ibumu ya. Kamu, ini kan membuat anak yatim jadi nangis ini. Ini materinya salah tempat ini. Seharusnya anak yatim kita semangatin, ingat walaupun kalian anak yatim, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tapi membuat beliau menjadi orang yang hebat. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, tapi beliau menjadi orang yang besar. Jangan sampai keyatiman kalian justru kalian membuat mundur, tapi membuat kalian harus maju. Jadi ada materi-materi yang baik, yang bagus yang kita share, tapi ketika momen dan kondisinya itu tidak memungkinkan, ya kita jangan share dulu. Faham? Misalnya ada orang lagi demonstrasi, sedang membela Al-Quran, sedang membela kalimat tauhid. Mereka tahunya inilah perjuangan yang harus kami perjuangkan dalam membela Al-Quran, dalam membela kalimat tauhid. Tiba-tiba kita share haramnya demonstrasi. Ya udah, kita akan digolongkan, memang kalian nih golongannya Adi Ermando kalian nih semuanya. Jadi momennya nggak pas. Momennya nggak pas. Jadi ketika kaum muslimin nanti suudzon sama kita, ya wajar itu terjadi karena kita menyampaikan sesuatu yang momennya nggak pas. Ini mereka lagi euforia. Kalau kita sampaikan nggak bakal didengar. Kita menghalangi mereka, mereka akan anggap kita satu barisan sama Ade Armando, CS dan semisalnya. Ya sudah, tunggu dulu biar suasana hening, kita sampaikan sesuatu tersebut. Jadi penting, jelas ya. Jadi hal yang baik juga di sisi lain, apakah ada masalah saya sampaikan ataukah tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Profesor. Afwan Ustadz, jadi kaitannya dengan kita sebagai admin dari grup mengaji Ustadz. Ya. Jadi seperti itu bagaimana Ustadz? Bahwa apakah betul jika kita sebagai admin kita memposting, men-share sesuatu itu akan menjadi tanggung jawab
admin di grup tersebut, Ustaz. Jika jamaah yang ada di grup tersebut mengamalkan baik itu pahala kebaikan ataupun jika ada keburukan. Nah, jelas. Rasulullah mengatakan man sana sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ujurun man tabi'u la khusus dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebab sebuah kebaikan dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang seseorang berbuat jalan kejelekan dan kemudian itu akan menjadi sebab yang jelek dari kejelekan tersebut, maka akan mengalir kepadanya dosa itu sendiri. Jelas ya? Jadi kita harus jeli, hati-hati dalam men-share sesuatu. Kita minimal kita lihat dulu, kita baca dulu. Saya punya cerita sedikit di sini teman-teman, mohon maaf. Walaupun ceritanya agak konyol. Jadi kadang-kadang orang suka share kan, dia nggak periksa kan. Jadi waktu itu video, mohon maaf ya, video porno, mohon maaf, video porno. Cuman potongan detik pertama itu ya bukan belum porno, apalah gitu. Informasi A, B, C. Detik pertama, detik kedua. Setelahnya ada film itu. Ya dia lihat, wah ini bagus nih. Dikirim ke grup keluarga. Bapak ibunya di situ, coba bayangin. Pamannya di situ, dikirim ke grup-grup guru sekolah dia lain sebagainya. Semenit sekian udah film porno. Jadi hati-hati. Hati-hati jangan sampai itu terjadi. Jadi minimal ya kita kalau tulisannya kita baca dulu. Tapi kalau lihat penulisnya sudah jelas ini. Yang akun yang mengirim juga sudah jelas. Insya Allah aman ya. Tapi ada film video-video nggak jelas siapa yang ngirim. Oh ini mungkin di awalnya ceramah Ustadz A. Itu 2 detik pertama, detik ketiga udah. Nah, jadi hati-hati. Ya jadi betul-betul kita harus jeli dan memperhatikan apa yang kita share. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik, barakallahu fik. Baik Pak Ustaz, karena waktu Ustaz. Nah, barakallahu fik, Pak Andri. Mohon abuan kesimpulan Ustaz. 3 menit Ustaz terkait untuk amar ma'ruf nahi munkar ini. Jazakallahu khairan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya kajian kita di siang hari ini. Pertama, amal ma'ruf nahi munkar adalah sebuah ibadah yang sangat mulia yang dengannya akan tegak kebenaran dan akan menghancurkan kebatilan. Akan tetapi ini semuanya akan menjadi baik ketika kita berada di jalur-jalur yang baik. Di antara jalur yang baik dalam kita mencegah sebuah kemungkaran dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf, pertama ya kita harus benar-benar memastikan apa yang kita ajak adalah benar-benar ma'ruf dianggap oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang kita cegah dari kemungkaran adalah sesuatu yang memang itu dianggap mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Ini pertama. Yang kedua, kita harus lebih semangat belajar, lebih semangat menuntut ilmu agar dakwah kita itu akan lebih berefek baik ya, karena dengan ilmu itulah kita akan tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Dan ketiga, terkadang ilmu yang baik, ilmu yang bagus, ilmu yang kokoh di dalam sebuah permasalahan, tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, terkadang dakwah itu juga tidak akan berefek. Maka di sini seseorang harus lebih mengedepankan juga selain dia punya ilmu yang kuat, dia harus punya etika dan adab yang baik. Dan yang ketiga dan yang keempat, seseorang ketika dia melihat berdakwah, dia harus melihat kondisi dan keadaan orang-orang yang di sekitarnya. Iya, bagaimana cara dia masuk, bagaimana cara mengingkarinya, bagaimana cara dia menasihati, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian yang kelima dan terakhir, orang ketika kita mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran, kita mengungkapkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi itu semuanya para hadirin dan hadirat kadang tidak berarti kalau seandainya kita tidak berdoa kepada Allah. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita harus lebih sering mengetuk pintu langit agar hidayah itu bisa sampai. Tapi kalau seandainya memang kita sudah mengajak keluarga kita untuk berbuat baik, tetapi toh mereka tetap dengan dosanya, tetap maksiatnya, kita sudah berlepas diri di hadapan Allah, setidaknya karena kewajiban itu telah kita lakukan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk saya sendiri juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.